Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andini. Saya dari Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sidang BPUPKI bagi generasi muda. Pancasila yang kita kenal sekarang bukan hadir begitu saja. Ia lahir dari pemikiran para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI tahun 1945 saat Indonesia belum merdeka. Sidang BPUPKI ini diadakan oleh pemerintah Jepang pada bulan Mei hingga Juli 1945 dengan tujuan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Muhammad Yamin mengemukakan gagasan tentang dasar negara, yakni Indonesia merdeka harus punya dasar yang bisa mempersatukan semua rakyatnya. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945 menjadi momen penting memperkenalkan konsep Pancasila yang terdiri dari 5 dasar utama, yakni kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan ketuhanan. Melalui sidang ini, kita mengerti bahwa bagaimana perbedaan di antara para tokoh tidak menimbulkan perpecahan, tapi justru melahirkan dasar negara yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya, ini bukan sekedar hanya peristiwa sejarah, tetapi contoh nyata bagaimana para pendiri dahulu berani berdialog, berani menghargai perbedaan, dan tetap berpikir untuk kepentingan bersama. Kalau kita lihat dari kehidupan sehari-hari, semangat itu bisa diterapkan juga. Misalnya, saat kita kerja kelompok di kampus atau di sekolah, pasti ada teman yang punya pemikiran berbeda. Ada mereka yang ingin cepat selesai, ada juga yang perfeksionis, ada juga yang banyak sekali ide-ide luar biasanya. Nah, daripada memaksakan pendapat kita sendiri, kita harus belajar dari para tokoh terdahulu, musyawarah, saling mendengar, dan mencari solusi bersama. Dari perbedaan itu justru lahir hasil yang lebih baik, sama seperti lahirnya Pancasila dahulu. Nilai dari yang paling kuat dari peristiwa ini adalah persatuan dan musyawarah untuk mufakat. Meski berbeda pendapat, mereka berjuang mencari solusi, mencari jalan tengah yang bisa diterima oleh semua pihak. Inilah semangat gotong royong dan saling menghargai dan menjadi jiwa bangsa kita. Mereka tidak akan memaksakan pendapat, tetapi saling mendengar demi tujuan yang lebih besar, yakni kemerdekaan dan persatuan bangsa. Dari peristiwa itu, kita belajar persatuan tidak lahir dari kesamaan, tetapi dari kemampuan untuk menghargai perbedaan. Sebagai generasi muda, kita harus meladeni semangat para pendiri bangsa yang mampu berdialog dan dengan kepala dingin dan hati terbuka. Di era sekarang, di era digital ini, perbedaan sering sekali menjadi perpecahan, saling menjauh, bermusuhan, apalagi di era media sosial saat ini. Tapi kalau kita mendengar dan menghormati pendapat orang lain, melihat sudut pandang orang lain, kita sudah ikut menjaga nilai-nilai Pancasila. Saya pribadi belajar bahwa menjadi muda bukan soal mengikuti tren, tapi juga bagaimana kita mewarisi sikap bijak dan toleran seperti para pendiri bangsa dahulu. Kalau mereka bisa bersatu di masa sulit, di masa perang, masa kita hidup di zaman serba mudah, serba instan, serba enak, malah pecah karena hal sepele. Jadi, pelajaran dari sidang BPUPKI ini bagi saya, bangsa yang besar bukan hanya dari sejarahnya, tetapi dari generasi mudanya yang mau belajar dari sejarah itu sendiri. Demikian refleksi singkat yang saya jelaskan tentang sidang BPUPKI bagi generasi muda. Semoga kita semua terus bisa memahami, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, tidak hanya dari kata-kata, tetapi dalam tindakan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.